Makhluk ini telah hidup selama 20 hingga 30 tahun. Itu bisa dianggap sebagai senjata ajaib yang telah dikembangkan oleh pria jahat ini di basis kultivasi paruh hidupnya. Tama mencibir dan berkata, "Jika aku meninggalkan hantu ini, bukankah aku harus memberinya makan dengan otak manusia?" Tiba-tiba, Bima Mai tidak bisa berkata-kata, dan kemudian berkata, "Menurutku membunuh Guworem seperti ini memang merugikan." Tama berkata dengan jijik, "Aku belum sampai pada titik di mana aku harus bergantung pada hal semacam ini." Saat dia berkata, dia memegang peringatan bergemuruh di tangannya dan berteriak, "Guntur!" Setelah itu, guntur langit lainnya turun, dan langsung menghancurkan Carrie. Dalam sekejap, Carrie, bersama dengan Guworem, semuanya dihancurkan menjadi bubuk. Hembusan angin bertiup, dan bubuk yang diubah Carrie lenyap, menjadi abu dan benar-benar hilang di udara. Bai Mai menatap semua ini dengan takjub, dan berkata dalam hatinya, "Hari ini, saya benar-benar menyaksikan keajaiban." Guru ini memang pria dengan kekuatan magis yang luar biasa. Tidak heran, dia punya cara untuk membuat Master Carlen 20 tahun lebih muda. Ada kekuatan supranatural yang luar biasa, yang dapat memanggil guntur langit dan menyegarkan. Jadi apa itu? Tama memandang Bai Mai saat ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu membantuku menangkap Carrie, tapi kamu licik dan mementingkan diri sendiri. Selain itu, Anda membantu musuh saya datang ke Jakarta, untuk menemukan keberadaan saya. Meskipun Anda memiliki pahala, itu tidak cukup untuk mengimbangi semua kesalahan. Jadi mulai sekarang, saya akan menempatkan Anda dan Mike cucu Tuan Mai sebagai tahanan rumah di Jakarta. Dan saya akan membiarkan Anda pergi setelah saya menyelesaikan Pak Tua Chen Sucipto." Ekspresi Bai Mai sangat pahit, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya, bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan Tama, dan tidak ada gunanya menunjukkan kesetiaan padanya, karena Tama sudah memiliki skala di hatinya, dan sebagai hasilnya, dia telah memutuskan, tidak akan pernah mengubah keputusannya sendiri, karena orang lain yang memohon untuk belas kasihan atau kepatuhan. Oleh karena itu, pilihan terbaik untuknya saat ini adalah menjadi patuh, dan membiarkan Tama melakukan apa yang diinginkannya, meski menjadi tahanan rumah menyakitkan, setidaknya bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia bekerja sama dengan baik sama Tama di masa depan, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menebus kemampuannya. Jadi, dia membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan hormat, "Orang tua itu tidak keberatan dengan keputusan guru, dan semuanya diputuskan oleh Master Renza, adalah apa yang saya terima sepenuhnya." Tama mengangguk puas, dan berkata, "Jika ini masalahnya, mari kita akan kembali." Bai Mai dengan setuju, mengangkat kepalanya dan berdiri. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring, "Hah, bukankah Carrie ini dipotong dari relik oleh Guntur?" Setelah mendengar ini, Tama tanpa sadar melihat di mana Carrie terbelah menjadi bubuk oleh petir, dan dia melihat benda berwarna abu-abu kecoklatan, seukuran telur bebek. Dia tidak bisa menahan, dan berkata, "Mengapa ada relik sebesar itu? Saya pikir itu mungkin batu ginjal, kan?" "Itu tidak benar," kata Bai Mai, berjalan tanpa sadar, mengambil benda coklat keabu-abuan itu. Dia melihat dengan hati-hati dan tidak bisa menahan dan berseru, "Ya Tuhan, ini ternyata ambergris." Ambergris. Tama mengerutkan keningnya. Dia telah menyeret Albert Hermawan untuk membantu menemukan ambergris beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak menyangka Carrie memiliki bagian di tubuhnya. Namun, Tama tidak terlalu peduli. Orang kaya bisa membelinya kapan saja, selama mereka mau mengeluarkan uang. Pertama kali dia bertemu Jonathan pelelangan paviliun, ada pembakar dupa aliran balik era Suteja di paviliun harta karun. Pada saat itu, untuk menjual pembakar dupa dengan harga tinggi, juru lelang juga secara khusus mencocokkannya dengan 2 kotak ambar. Yang dibutuhkan Tama untuk alkimia adalah ambergris yang berusia 10.000 tahun, dan barang biasa tidak ada artinya sama sekali. Jadi dia berkata kepada Bima Mai, "Hal ini seharusnya tidak mengejutkan.
Saya tidak tahu apa yang Carrie lakukan dengan karya seperti itu. Bima Mai buru-buru berkata, Anda tidak tahu Tuan Renza. Jika ambergris biasa, keseluruhannya seperti lilin, dan benda ini relatif mudah terbakar. Selama itu ambergris kering, bisa langsung dibakar dengan api. Tapi yang ini agak istimewa. Saat dia berkata, dia melanjutkan, setelah disambar petir di langit, bahkan daging dan darah Carrie berubah menjadi bubuk, tapi ambergris ini masih bisa diawetkan secara utuh menjadi fosil. Tama berseru, melangkah maju, dan bertanya, bisakah kamu yakin benda ini benar-benar fosil? Bima Mai menyerahkan potongan itu kepada Tama dan menjelaskan, Anda lihat, Tuan Renza, benda ini sekarang sangat keras dan padat, dan tidak lagi seperti lilin, lebih seperti batu, bukan karena teksturnya relatif istimewa, dan saya belum tentu mengenalinya sebagai ambergris. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu pernah menemukan fosil ambergris sebelumnya? Bai Mai buru-buru berkata, ada beberapa, tapi mereka berada di luar negeri, dan mereka dibeli oleh orang-orang misterius, dengan harga yang sangat tinggi. Tama bertanya kepadanya, apakah Anda memiliki penelitian tentang ambergris? Bima Mai mengangguk dan menjelaskan, ambergris memiliki efek pengobatan yang kuat, dan dapat membuat orang mengalami gangguan dan benar-benar rileks. Sangat cocok untuk memasuki kondisi meditasi. Saat menyimpulkan pengetahuan tentang kitab perubahan, itu sangat berguna dan sangat membantu, sehingga sebagian besar ahli Feng Shui sangat menyukai ambergris. Bahkan jika Anda tidak punya uang, Anda harus membeli dupa yang mengandung ambergris. Saya biasanya menyiapkan beberapa, jadi saya hanya melakukan penelitian. Setelah berbicara, Bai Mai berkata lagi, sebagian besar ambergris di pasar diperoleh dengan membunuh paus sperma di laut dalam, tetapi ambergris yang diperoleh dengan dua metode ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Setelah jeda, Bai Mai melanjutkan, dikatakan bahwa beberapa master di masa lalu membutuhkan ambergris yang berusia ribuan tahun, atau bahkan lebih dari 10.000 tahun, sebagai obat, tapi hal semacam ini terlalu langka. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah pergi ke dasar laut dalam. Ini karena manusia puluhan ribu tahun yang lalu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh paus sperma. Saat itu, paus sperma tenggelam ke dasar laut setelah mati, membentuk paus yang gugur. Setelah tulang dimakan, ambergris akan tetap berada di dasar laut, terkubur di pasir. Namun, sepotong ambergris yang telah terkubur selama lebih dari 10.000 tahun di laut, tidak jauh berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, jadi hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Fosil ambergris yang ditemukan sebelumnya, dikatakan karena pergerakan geologi. Itu menjadi lapisan batu puluhan ribu tahun yang lalu, dan tidak muncul kembali sampai beberapa tahun yang lalu. Tama sangat senang, jika potongan ambergris ini benar-benar dapat mencapai tingkat fosil, ia pasti memiliki sejarah setidaknya puluhan ribu tahun. Dengan cara ini, hal ini mungkin benar-benar memenuhi kebutuhan pemurnian pil kultivasi. Tama mengumpulkan ambergris, dan ketika dia melihat Bai Mai, dia juga merasa bahwa lelaki tua yang jahat ini lebih enak dipandang daripada sebelumnya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, mulai malam ini, Anda dan Mike cucu Tuan mau akan menginap di Shangri-La. Saya akan membiarkan seseorang mengatur kamar untuk Anda, dan memberi makanan lezat dan kebutuhan sehari-hari lainnya setiap hari. Satu-satunya harga adalah, Anda tidak dapat menghubungi dunia luar untuk saat ini, apalagi meninggalkan hotel tanpa izin. Setelah berbicara, Tama menambahkan, ini juga merupakan kesepakatan terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Percayalah, Shangri-La jauh lebih nyaman daripada kandang. Beraninya Bai Mai tidak puas, jadi dia hanya bisa membungkuk dengan jujur dan berkata, saya harus mengikuti instruksi Master Renza. Tama mengangguk dan memanggil Devan. 10 menit kemudian, dia datang jauh-jauh dengan helikopter. Devan meninggalkan kedua orang itu untuk menyelesaikan taksi yang dikendarai Tama, dan kemudian meninggalkan Gunung Phoenix bersamanya dan Bai Mai. Setelah mengirim Tama kembali ke kelas 1 Thomson,
Devan membawa Bai Mai kembali ke Shangri-La, menemukan sebuah kamar di area administrasi tertutup, dan mengatur dia dan Mike, cucu Tuan Mai, masuk. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.